Perkenalkan, nama saya Irina Rahelaryani, nomor absen 10 dari kelas X IPS 2. Di sini saya akan menerangkan tentang materi pencarian topik. Sebelum memulai penelitian, tentu pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih dan menetapkan topik. Topik ini harus layak dijadikan untuk penelitian dan usahakan bukan duplikasi dari penelitian yang lain. Lalu, apa tujuannya? Tujuan penelitian topik ini supaya penelitian kita itu lebih terarah dan fokus pada masalah-masalahnya. Nah, untuk menemukan masalah-masalah tersebut biasanya menggunakan 1. What? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu teliti? 2. Wow, siapa saja yang kamu teliti? Contoh, kamu meneliti sebuah rumah angker. Di situ kamu harus mencari orang yang terlibat dalam rumah itu, entah juru kunci, masyarakat setempat, atau RT, dan lain sebagainya. Yang ketiga, where? Yang mau kamu teliti maupun pertanyaan ini harus digunakan untuk melakukan penelitian sejarah. Namun kalau dilihat dari ciri disiplin, ilmu sejarah itu bisa menjadikan aspek spasial dari kekurangannya. Spasial yang disebut di sini adalah tempat yang kita teliti itu harus jelas dan real. 4. When? When di sini berarti kapan yang menyangkut waktu. Dalam ciri dari langkah-langkah penelitian sejarah yang bagus itu dari konteks waktu. Dan penerapan waktu ini harus dipertimbangkan dengan akademis. Dari pertanyaan di atas nanti akan mengarahkan kita ke mencari sumber yang akan dijadikan sebagai penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Nurisnaini, nomor absen 14 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengumpulan sumber atau heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani, yaitu heurisken. Artinya menemukan. Langkah heuristik adalah tahap untuk mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber atau data yang relevan dengan topik penelitian, guna untuk mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah pada masa lalu. Untuk menemukan sumber tersebut, seorang sejarawan harus bisa mencarinya di berbagai dokumen dengan cara 1. Menggunakan metode perpustakaan atau arsip nasional. Yang kedua, bisa juga sejarawan mengunjungi situs sejarah. Yang ketiga, melakukan wawancara untuk melengkapi data dan mendapatkan data yang lengkap dan baik. Juga dapat menunjang terwujudnya sejarah yang mendekati kebenaran. Yang keempat, sejarah yang terjadi pada masa lalu memiliki begitu banyak periode sehingga memiliki sumber data yang beraneka ragam. Maka dari itu harus adanya klasifikasi data dari banyaknya sumber tersebut. Menurut sifatnya, sumber sejarah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah sumber asli atau sumber yang dibuat pada saat peristiwa itu terjadi atau yang dibuat oleh tangan pertama. Contohnya prasasti dan naskah kuno. Sumber sekunder yaitu sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utamanya atau yang dibuat oleh tangan atau pihak kedua. Contohnya buku, skripsi, atau tesis. Jika sumber tertulis yang didapat dibuat pada zaman dan setempat dengan kejadian sejarah tersebut, maka kebenaran yang terdapat pada sumber tertulis itu relatif tinggi, sedangkan sumber tertulis yang dibuat tidak sezaman dan tidak setempat memerlukan ketelitian para sejarawan.
Terkadang terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah tersebut. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam sumber sejarah bukan bahasa yang digunakan saat ini, sehingga sulit dipahami. Banyak sumber sejarah yang isinya sudah tua, sehingga sangat rapuh jika disentuh atau digunakan. Yang ketiga, tidak semua orang bisa mengakses sumber sejarah yang dibutuhkan. Yang terakhir, beberapa catatan sejarah yang menggunakan tulisan tangan dan terkadang sulit dipahami. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Levarianda, kelas 10 IPS 2, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi dalam sejarah. Sejarah merupakan pembentuk peradaban dan kebudayaan yang kita jalani hari ini. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari sejarah yang mampu membantu kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Untuk mengetahui peristiwa masa lalu, diperlukan sumber sejarah sebagai bukti yang tepat, yang kredibel. Sumber sejarah memiliki macam-macam bentuk. Berdasarkan bentuknya, kita bisa membagi ini menjadi 3, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Dari sumber tertulis ini merupakan yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sumber tertulis tidak hanya diluangkan dalam media kertas, tapi juga pada batu. Contoh dari sumber ini adalah prasasti. Lewat prasasti kita mengetahui banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada zaman dulu, seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain pada batu, sumber tertulis juga banyak yang menggunakan media kertas. Pada data atau sumber sejarah yang tertuang di kertas ini disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau biasa disebut ANRI, ANRI. Contoh-contoh sumber yang disimpan oleh ANRI adalah dokumen pemerintah, notulen rapat, surat-surat, hingga artikel surat kabar. Sumber lisan. Ini merupakan sumber lisan didapat dari keterangan langsung para pelaku maupun saksi mata dari peristiwa sejarah. Sumber ini cukup sulit diperoleh karena pelaku atau saksi mata hanya bisa memberikan keterangan lisan ketika masih hidup saja. Contohnya, untuk mengetahui detail peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita hanya dapat memperoleh sumber lisan dari orang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Ketiga, sumber sejarah dikenal juga sebagai bahan sejarah atau data sejarah. Adalah sumber asli yang mengandung informasi bersejarah penting. Sumber ini adalah sesuatu yang menginformasi kita mengenai sejarah di tingkat yang paling dasar, dan sumber ini digunakan untuk petunjuk untuk mengkaji sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Eva Rahma, kelas 10 IPS 2, absen 12, ingin menyampaikan sedikit tentang interpretasi. Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa. Interpretasi yang dimaksud dalam sejarah adalah penafsiran terhadap peristiwa, fakta sejarah, dan merangkai suatu fakta dalam satu kesatuan yang masuk akal. Penafsiran fakta harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lain bisa dijadikan satu kesatuan yang masuk akal. Bagi kalangan akademis, agar dapat menginterpretasikan fakta dengan kejelasan yang objektif, harus dihindari penafsiran yang semena-mena karena biasanya bersifat subjektif. Selain itu, interpretasi harus bersifat deskriptif, sehingga para akademisi juga dituntut untuk mencari landasan interpretasi yang akan digunakan. Proses interpretasi juga harus bersifat selektif, sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang interpretasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyimpulkan tentang historiografi dalam beberapa hal. Yang pertama, pengertian, macam, ketiga, ciri dan contohnya. Oke, saya langsung dari yang pertama.
Dan di sini ada beberapa pengertian tentang historiografi menurut saya. Yang pertama, historiografi adalah penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penulisan untuk penulis sejarah. Menulis kisah sejarah bukanlah sekedar menyusun atau mengangkat fakta-fakta untuk penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Kedua, pengertian historiografi sendiri adalah kajian mengenai metode sejarawan dalam mengembangkan sejarah sebagai disiplin akademi. Dan secara luas merupakan setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Historiografi tentang topik khusus melingkupi tentang berbagai sejarawan mengaji topik tersebut dengan menggunakan sumber, teknik, dan pendekatan teoritis tertentu. Historiografi berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti sejarah, dan grahe, yang berarti tulisan atau naskah. Menurut Joyce Groucho, pengertian historiografi tak jauh dari tulisan mengenai sejarah. Singkatnya, ia menyebut historiografi sebagai bentuk publikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun tulis mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Yang ketiga, historiografi merupakan sebuah kajian tentang metode sejarawan dalam mengembangkan sejarah sebagai disiplin akademi. Dan secara luas, definisi historiografi yang lain yaitu setiap karya sejarah tentang topik tertentu. Untuk historiografi, yaitu untuk menulis peristiwa di masa lalu secara kronologis dan sistematis. Kata historiografi tersusun dari histori yang artinya sejarah dan graf yang artinya tulisan, sehingga bisa dikatakan bahwa definisi historiografi yaitu tulisan sejarah baik yang memiliki sidat ilmiah atau problem oriented ataupun yang tidak ilmiah non problem oriented. Problem oriented yaitu karya sejarah yang ditulis dan bersifat ilmiah dan berorientasi terhadap pemecahan masalah yang penulisannya memakai sepeparat metode penelitian. Lalu non problem oriented yaitu karya tulis sejarah yang ditulis tidak berorientasi terhadap pemecahan masalah dan ditulis secara naratif serta tidak memakai metode penelitian. Definisi historiografi menurut para ahli, salah satu Louis Groucho, menurut Louis Groucho, definisikan historiografi adalah bentuk publikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Baik, saya akan menuju yang kedua, yaitu macam historiografi. Menurut pembagian waktu, terdapat 3 jenis historiografi, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang sering dilakukan para sastrawan atau penjaga keraton berbangsawan kerajaan.
Histori kolonial merupakan penulisan sejarah yang dibuat pada masa kolonial. Penulisan historiografi kolonial berfokus terhadap kehidupan warga Belanda atau Eropa. Di Hindia, Belanda akan ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan ditulisnya adalah sebagai penguat kedudukan mereka di Indonesia. Historiografi modern. Historiografi modern ini tercipta karena keturunan ketepatan teknik untuk memperoleh fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah didapat dengan cara menetapkan metode penelitian menggunakan ilmu-ilmu bantu terhadap teknik penggasipan. Menggunakan ilmu-ilmu bantu terdapat teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini diawali dengan munculnya studi sejarah kritis yang memakai prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Historiografi berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi saat ini telah semakin objektif dan kritis terhadap sebuah peristiwa sejarah. Oke, yang terakhir adalah ciri dan contoh historiografi. Menurut pembagian waktunya, historiografi tradisional dibedakan menjadi historiografi tradisional Hindu-Buddha dan historiografi Islam. Ciri historiografi masa Hindu atau Buddha antara lain: karya yang dibuat dengan bentuk terjemah dalam naskah-naskah dari India. Memiliki sifat religius magis. Ketiga, sifat sentris. Contoh historiografi masa Hindu-Buddha adalah kitab Mahabharata, Ramayana, Babat Aryatabana, Babat Tanah Jawi, dan lainnya. Ciri historiografi masa Islam antara lain: berisi unsur mitos, telah mengenai unsur kronologi, memiliki sifat etnosentris. Contoh historiografi masa Islam antara lain adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giyanti. 2. Ciri-ciri historiografi masa kolonial. Ciri-ciri historiografi masa kolonial antara lain: Neolatosisme atau Europentisme, memiliki sifat mitologi, memiliki sifat subjektif, memiliki sifat diskriminatif, mengabaikan sumber lokasi, mengandung tentang sejarah orang-orang besar. Contoh historiografi kolonial. Historiografi pada masa kolonial antara lain Becknop, Lerbourg, Gensis, Van Edelages, Aji Itmach, dan V.W. Dutchman. Getjen Van Endles, Indian Aya, G. George, Stindes Van Dien, Edwin Artikel, karya B. H. M. Vogel. Ciri histori modern. Ciri histori modern yang antara lain yaitu memiliki sifat metodologis, sejarawan diharuskan memakai kaidah-kaidah ilmiah.
memiliki sifat kritis historis, yaitu dalam penelitian sejarah memakai pendekatan multidimensional, merupakan suatu kritis terhadap historiografi nasional. Lahir sebagai kritis atas historiografi nasional yang beranggapan mempunyai kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan ke Indonesia. Timbulnya peran-peran rakyat kecil, pengertian historiografi macam-macam. Contoh lengkapnya adalah contoh historiografi modern. Contoh historiografi modern antara lain yaitu pemberontakan Tani Banten 1998 karya Sartono Kartodjiredjo dan Revolusi Pemuda karya Bernard Anderson. Kelebihan dan kekurangan histori modern. Kelebihan histori modern antara lain mengubah pandang religius dan kosmologis menjadi pandangan yang bersifat ilmiah, memakai penulisan sejarah kritis, memakai pendekatan multinasional, memakai dinamis masyarakat Indonesia seluruh aspek kehidupan. Kekurangan historiografi modern antara lain belum bisa menjelaskan sejarah dengan maksimal, cenderung kurang fleksibel karena selalu berpedoman terhadap modern ilmiah, belum tentu tertuju untuk peningkatan rasa nasionalisme, kadang-kadang hanya berfokus untuk akademis. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak mengenai historiografi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.